Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 yang beranggotakan Azhara Syahida Firvansa, Alam Akela, Ardina Nursyifa, Ana Khaironisa, Alia Nur Aida, dan Almaridza Nadia akan mempresentasikan hasil dari proyek suspensi paracetamol yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan suspensi paracetamol ini yaitu terdapat paracetamol, CMCNA, sirup simplex, gliselin, metilparaben, natrium sakarin, essence, dan juga aquades. Alasan pemilihan bahan-bahan tersebut yaitu paracetamol digunakan sebagai zat aktif yang memiliki khasiat sebagai analgetik dan juga antipyretik. Dipilih dalam bentuk suspensi ini karena kelarutannya dalam air rendah sehingga tidak cocok dibuat sebagai larutan. CMCNA berfungsi sebagai agen pensuspensi sehingga dapat meningkatkan viskositas, partikel paracetamol tetap terdispersi merata dan dapat mengurangi pengendapan. Stabil, tidak toksik, dan umum digunakan dalam sediaan oral. Sirup simplex berfungsi sebagai pemanis dan penambah viskositas, meningkatkan akseptabilitas rasa terutama untuk sediaan oral anak. Gliserin berfungsi sebagai humektan dan juga sebagai wetting agent, membantu membasahi partikel paracetamol sehingga lebih mudah terdispersi dan juga mencegah penggumpalan. Metilparaben digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam sediaan berbasis air. Natrium sakarin berfungsi sebagai pemanis intensif yang digunakan untuk menutupi rasa pahit paracetamol tanpa menambah kalori berlebih. Essence atau perisa berfungsi sebagai flavoring agent atau perasa, dapat meningkatkan penerimaan pasien, terutama anak-anak, dengan memberikan aroma dan rasa yang menyenangkan. Aquades di sini berfungsi sebagai pelarut dan pembawa, aman untuk sediaan oral dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Membantu membentuk sistem suspensi yang homogen. Komposisi suspensi paracetamol, ada paracetamol 2,5 gram, kemudian CMCNA 0,5 gram, gliserin 5 gram, metilparaben 0,18, Na-sakarin 1 gram, essence 2 tetes, kemudian ada surplus simplex 30 gram per mili, aquades 60,52 mili. Saya akan menjelaskan terkait prosedur saat praktikum pembuatan suspensi paracetamol. Langkah yang pertama yaitu ditimbang seluruh bahan termasuk eksipien dan zat aktif meliputi paracetamol, CMCNA, sirup simplex, gliserin, metilparaben, natrium sakarin, essence, dan aquades sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Lalu langkah kedua yaitu dipanaskan aquades menggunakan hot plate stirrer hingga mencapai suhu kurang lebih di 180 derajat Celcius. Dinyalakan alat pemutar atau stirrer saat setelah suhu tercapai pada suhu target. Lalu yang ketiga yaitu dimasukkan CMCNA sedikit demi sedikit ke dalam aquades yang panas. Diaduk hingga campuran menjadi homogen. Lalu langkah yang keempat yaitu diletakkan gelas beker lainnya untuk isi metilparaben di atas pemanas hingga hangat. Kemudian dimasukkan gliserin dan Na-sakarin, aduk hingga merata. Langkah yang kelima yaitu dimasukkan campuran metilparaben, gliserin, dan Na-sakarin ke dalam gelas beker berisi larutan CMCNA secara bertahap sambil terus-menerus diaduk hingga homogen. Kemudian yang terakhir yaitu dimasukkan paracetamol sebagai zat aktif ke dalam campuran hingga homogen. Ditambahkan beberapa tetes essence lalu sediaan dipindahkan dari hot plate. Produk yang dihasilkan. Menurut teori farmaseutik, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam medium cair dan akan mengalami sedimentasi selama penyimpanan. Produk suspensi paracetamol yang dihasilkan menunjukkan terbentuknya endapan halus di dasar wadah yang secara teoritis sesuai karena paracetamol memiliki kelarutan air yang rendah sehingga tidak dapat membentuk larutan dan harus diformulasikan dalam bentuk suspensi. Teori stabilitas suspensi menyatakan bahwa sedimentasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari karena sistem suspensi bersifat tidak stabil secara termodinamik. Yang menjadi parameter keberterimaan bukan tidak adanya endapan, melainkan tidak terbentuknya caking keras serta kemudahan redispersi.
Pada produk yang dihasilkan, endapan yang tampak bersifat halus dan tidak membentuk massa padat keras, sehingga hasil ini masih sesuai dengan karakteristik suspensi yang dapat diterima secara farmaseutik. Produk akhir yang diperoleh berupa sediaan cair heterogen dalam bentuk suspensi oral parasetamol, di mana parasetamol sebagai zat aktif tidak larut sempurna dalam medium cair, namun terdispersi dengan bantuan CMCNA sebagai suspending agent. Sediaan diformulasikan untuk penggunaan oral yang mengandung N-asakarin dan sirupus simplex sebagai pemanis, gliserin sebagai kosolven, metilparaben sebagai pengawet, esen sebagai perasa, dan aquades sebagai pelarut. Berdasarkan pengamatan visual, suspensi yang dihasilkan berwarna pink keunguan, dengan fase atas tampak lebih jernih dan endapan partikel halus di bagian bawah. Kondisi ini menunjukkan karakteristik awal suspensi yang baik. Sediaan masih perlu dievaluasi lebih lanjut melalui pengujian redispersibilitas, stabilitas fisik, serta memenuhi parameter evaluasi organoleptik, pH, viskositas, sedimentasi, dan volume terpindahkan, sebagaimana dipersyaratkan dalam evaluasi sediaan suspensi. Selanjutnya adalah desain kemasan. Seperti yang kita ketahui, pengemasan bukan sekedar pembungkus, melainkan pelindung stabilitas fisik dan kimia sediaan. Untuk kemasan primer, kami menggunakan botol ember gelap guna melindungi parasetamol dari paparan cahaya langsung yang dapat merusak stabilitasnya. Sedangkan pada kemasan sekunder, kami mengusung konsep kid-friendly. Desain dinominasi warna pink untuk mempresentasikan rasa stroberi dan dilengkapi karakter superhero untuk meningkatkan daya tarik serta mengurangi kecemasan pada anak saat akan meminum obat. Selain aspek estetika, kami memastikan seluruh informasi regulasi terpenuhi, mulai dari logo obat, logo halal, kekuatan sediaan, hingga instruksi penyimpanan. Hal yang paling krusial pada sediaan suspensi ini adalah penyantuman label kocok dahulu untuk memastikan homogenitas dosis saat dikonsumsi. Dengan kombinasi pelindungan teknis dan desain yang komunikatif, kemasan ini diharapkan mampu menjaga mutu obat sekaligus memperluas penerimaan di pasar konsumen anak-anak. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.